Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja yang membahas isu viral secara radikal, ya, ramah, terdidik, dan berakal. Nah, di segmen ini kita akan membahas satu isu viral yang luar biasa ramai di jagat maya soal Permendikbud 30 yang katanya bisa legalkan seks bebas. Dikritik banyak orang dengan kritikan yang cukup pedas, dan Permendikbud ini katanya menyoroti beberapa sisi termasuk soal konsen, ya. Apa itu nanti saya juga nggak tahu ya, karena juga saya baru dengar itu. Nah, tapi sebetulnya isu ini tuh sempat ditanyakan oleh netizen, Prof, ya, di salah satu story saya. Prof, bahas dong soal Permendikbud 30. Nah, ini dia Permendikbud 30 kita bahas hari ini nih, Prof. Oke, Prof, langsung aja, Prof. Bisa minta tolong dijelasin nggak, Prof, secara umum dan singkat juga padat, ya, tentang Permendikbud 30 ini yang bagi beberapa kalangan katanya kontroversial, ya. Tapi bagi saya, karena saya nggak tahu, saya juga kurang ngelihat apa itu. Gimana sih, Prof? Ya, jadi Permendikbud Ristek, ya, tepatnya, ya, nomor 30 tahun 2021 itu kan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, atau disingkat dengan PPKS, di lingkungan perguruan tinggi, ya, di lingkungan perguruan tinggi. Nah, pertimbangan disusunnya Permendikbud Ristek nomor 30 2001 ini antara lain semakin meningkatnya, ya, ini menurut penilaian dari pihak kementerian, meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas, ya, termasuk di lingkungan kampus. Nah, isi pokoknya, ya, sesuai dengan judulnya tadi, berarti berisi yang pertama tentang pencegahan, itu nanti pencegahan kekerasan, ya, berarti, ya, pencegahan kekerasan seksual itu melalui metode pembelajaran, penguatan tata kelola dan budaya komunitas, berarti kampus. Lalu yang kedua, penanganannya melalui pendampingan, pelindungan, dan juga pemberian sanksi, terkait juga mengenai pemulihan korban. Nah, ada lagi yang persoalan pendefinisian apa itu kekerasan seksual. Itu inti pokoknya. Secara umumnya kayak gitu, ya? Secara umum itu. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, ini kan banyak orang mempersoalkan ini. Ada Muhammadiyah, ada juga PKS, ada beberapa ormas dan yang lainnya. Kalau Permendikbud ini kontroversial, sebetulnya letak kontroversialnya itu ada di bagian apa sih, Bro? Ya, kalau saya lihat sepintas itu, ya, sebenarnya yang namanya kekerasan itu yang dipersoalkan banyak orang itu kan frase tanpa persetujuan korban. Nah, itu frase itu. Jadi kalau misalnya dari awal kekerasan itu diganti dengan kata pelanggaran, mungkin tidak menimbulkan kontroversi macam ini. Jadi judulnya, ya, berarti pencegahan dan penanganan pelanggaran seksual. Tapi kenapa nggak dipakai, Bro? Itu mungkin lebih tepat. Tapi kenapa kata pelanggaran itu nggak dipakai? Iya, di sini. Jadi memang bisa dikatakan sebenarnya kalau dari sisi substansi, ya, saya lihat ya namanya kekerasan mesti tanpa persetujuan, kan. Kalau dengan persetujuan tuh namanya itu sukarela, tidak kekerasan, gitu loh. Tetapi yang kita persoalkan sebenarnya kan bukan mengenai ada kekerasan atau tidak, tapi perbuatan itu ketika dilakukan dimanapun, apalagi namanya di lingkungan pendidikan tinggi, itu tentu dikatakan sebagai pelanggaran, gitu loh. Nah, jadi ini contohnya begini, Mas, di pasal yang jadi kontroversial itu terutama frase tanpa persetujuan korban. Jadi misalnya begini, itu dikatakan sebagai kekerasan, ya, itu di pasal 5 ayat 2-nya itu dikatakan kalau misalnya di sini contoh ini, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Nah, orang kan lalu memikirkan, loh, kalau begitu memperlihatkan alat kelamin itu kalau dengan persetujuan orang boleh dong. Berarti boleh dong. Padahal yang dibahas ini adalah namanya kekerasan. Gitu loh. Jadi kalau nomenklaturnya, itu berarti memang, iya betul itu bukan kekerasan, tapi itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran. Nah, lalu misalnya lagi, ini mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini juga dikatakan, ini namanya kekerasan. Tapi kalau saya lihat, meskipun tanpa kekerasan,
itu adalah pelanggaran. Kan itu, Mas? Betul, Nah, betul. jadi ini banyak, ini ada menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, tapi ada mencium. frase Ya, tanpa tapi persetujuan betul, korban. di ujung Oke. semua itu mesti ada kata tanpa persetujuan korban. Memang kalau kata nomenklaturnya kekerasan, ya betul ini kalimat ini, benar itu. Betul. Cuma kalau kita katakan itu sebagai pelanggaran, kalau misalnya, kalau gitu, kalau tanpa persetujuan korban berarti, atau kalau dengan persetujuan korban berarti bukan pelanggaran dong. Maknanya bukan begitu. Yang kita bahas di sini adalah persoalan kekerasan. Oke. Gitu loh. Tapi jenengan setuju apa enggak, Prof? Kalau ini sebenarnya baik-baik saja gitu loh. Baik-baik, tidak ada masalah. Tapi kalau dikatakan itu bukan pelanggaran, itu yang saya katakan saya tidak setuju. Meskipun dengan persetujuan korban. Karena kalau misalnya itu dibiarkan, betul, larinya akan free sex. Ya kan? Di kampus berarti bebas dong. Orang menyentuh, mengusap, meraba, memegang, peluk-pelukan, cium-ciuman, menggosok-gosokkan alat kelamin misalnya ke badan orang lain. Lalu nanti dengan sesama jenis juga boleh. Itu berarti kan. Yang penting persetujuan. Nah, yang penting persetujuan itu berarti tidak dianggap pelanggaran. Wah, ini kacau kalau ini. Ya, ini kan soal ini kan banyak disoal oleh termasuk Muhammadiyah ya. Betul, saya lihat. Betul. Nah, kalau misalkan Permendikbud ini menimbulkan makna bahwa legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas ya berbasis persetujuan, tadi kan ada kalimat persetujuan. Apa sih dampaknya kalau misalkan ini tidak kita kritisi dan dilegalkan? Yang dampak yang benar-benar nyata gitu bagi generasi muda. Sebenarnya kita kan harusnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kita, lalu Undang-Undang Sisdiknas, lalu juga ada kita kalau di perguruan tinggi ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Itu semua mengarah kemana? Sebenarnya pendidikan kita itu diarahkan untuk membentuk namanya character building atau national apa istilahnya ya, character building itulah ya, bagaimana membangun karakter nasional kebangsaan itulah ya. Nah, sebenarnya ke arah sana apa? Ya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman, bertakwa, memiliki kepribadian, kan itu kan berbasis apa? Pancasila, juga ada adat budaya, juga ada nilai-nilai agama. Itu loh, Mas. Nah, kalau itu kemudian yang ini dimaknai bahwa pelanggaran, itu bukan pelanggaran, berbahaya kan berarti akan merusak. Padahal zina itu udah nggak boleh ya dalam agama. Betul, wong mendekati aja kan tidak boleh kan di situ. Jadi kalau ketika misalnya yang tanpa persetujuan tadi dimaknai dibolehkannya orang melakukan kegiatan itu di kampus, itu yang berbahaya. Karena apa? Akan merusak mentalitas dan nanti akan menimbulkan multiplier effect. Coba kalau bayangkan free sex itu boleh. Wah, itu aborsi, ya kan? Ada lagi persoalan LGBT mesti berkembang dan macam-macam itu, Mas. Ya, jadi kalau menurut saya memang dampaknya sangat luas. Ketika tadi ya, itu pasal itu dimaknai bahwa diperbolehkannya melakukan kegiatan itu meskipun tanpa paksaan atau dilakukan secara sukarela, begitu. Oke. Terakhir, Prof, saya pengen nanya nih, Prof. Tadi udah bahas nih tentang kontroversial ini. Ya. Nah, saya pengen lebih ke pandangan jenengan, pandang pribadi jenengan terhadap Permendikbud ini ya, dan sebetulnya apa sih pesan yang ingin disampaikan jenengan ya sebagai profesor yang lama di dunia kampus untuk mahasiswa-mahasiswa? Ya, jadi karena kan ini identik banget dengan mahasiswa. Betul. Yang pertama seperti PP Muhammadiyah itu kan memandang ada substansi Permendikbud ini yang dikatakan melampaui kewenangannya, yang seharusnya diatur ke undang-undang. Jadi tentang boleh tidaknya macam-macam ya kekerasan seksual itu kan harusnya nomenklatur undang-undang, bukan permen gitu loh. Kalau di permen itu cukuplah misalnya menegaskan kembali saja di situ mesti ada soal misalnya ada etika kampus dan seterusnya itu. Itu yang lebih dipentingkan. Oleh karena itu ini berbahaya ketika masing-masing departemen nanti membuat nomenklatur yang mestinya harusnya diatur dengan undang-undang, berarti apa? Harus ada persetujuan DPR. Betul kan? Kerjasama nanti Presiden, DPR, plus nanti ada sounding ke rakyat dan seterusnya itu. Tidak bisa sembarangan membuat nomenklatur yang mestinya itu sudah diatur di peraturan yang lebih tinggi. Contoh misalnya soal
kekerasan seksual, ya, kemudian tentang pencabulan dan macam-macam kan itu sudah ada di KUHP kita itu. Betul, Nah, betul. jadi itu jangan sampai melampaui kewenangan itu. Kemudian yang kedua, sebaiknya persoalan ini diserahkan ke kampus masing-masing, ya. Karena kampus itu juga sudah mempunyai namanya etika akademik. Kan itu kan? Nah, sedangkan ketika terjadi misalnya tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, kita sudah punya KUHP. Apakah itu perzinahan atau cabul. Nah, kalau soal perzinahan kita kan belum punya nih KUHP baru. Kita kan belum ada yang sebenarnya menentukan perzinahan itu meskipun dilakukan oleh orang suka sama suka dan dewasa itu bisa masuk ke nomenklatur perzinahan. Tapi kalau KUHP kita itu harus salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan, Mas. Kalau tidak terikat perkawinan, free. Oh, gitu ya? Loh iya, itu jadi pasal perzinahan itu hanya bisa diterapkan ya untuk orang yang melakukan aktivitas seksual ya, perzinahan itu atau melakukan hubungan seksual itu, tapi salah satu atau keduanya terikat tali pernikahan. Nah, pernikahan itu gitu. Oke. Ya. Kemudian saya punya gagasan ya, rekomendasi yang pertama kalau menimbulkan kontroversial ini memang harus sebaiknya Permendikbud itu dicabut. Atau yang kedua, Permendikbud Ristek itu diperbaiki frase persetujuan itu dengan baik, persetujuan atau tanpa persetujuan. Persetujuan. Oh. Nah, tapi atau tadi mengganti istilah kekerasan dengan pelanggaran supaya bisa mencakup lebih banyak dari situ. Karena termasuk nanti kekerasan yaitu termasuk di dalamnya pelanggaran atau kegiatan yang dilakukan suka sama suka itu tetap terkait atau termasuk sebagai pelanggaran. Nah, itu lebih fair gitu maksud saya gitu. Betul. Karena memang repot, Prof, kalau kita bicara tentang perzinahan di lingkungan kampus ya. Nun sewu ya. Iya. Ini saya saya S1 di UNES ya, S2 di Undip ya. Iya. Jadi campur baur itu kan hal-hal yang gimana gitu. Saya ngeri banget itu. Ya namanya pendidikan nasional, betul, kita nggak mengikuti sistem pembelajaran Islam kan pasti campur baur. Betul, Bro. Tapi ketika tadi rambu-rambu kita adakan dengan kejelasan ya tentu saja, nah itu saya kira pencegahannya bisa dilakukan. Meskipun itu tidak ideal. Ya kan, nanti kalau kita pisah kayak gitu nanti dikira radikal lagi. Ya. Repot ya. Tujuannya baik, radikal, wah repot. Iya. Oke, Prof, ini menarik sekali ya tentang Permendikbud 30 ini yang pasti tentu ya kita sebagai seorang Muslim itu lebih baik lagi kalau penjagaan pribadi yang berupa ketaatan kita pada syariat itu kan yang utama itu. Jadi prinsip kehati-hatian lah ya, namanya precautionary itu sangat penting ya dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Oke, Prof. Ya. Itu mungkin, Prof, untuk pembahasan tentang Permendikbud nomor 30 ini. Ya. Ini seperti biasa saya menyapa netizen semua, puan dan tuan yang ingin menitipkan pertanyaan atau punya problem seputar hukum dan masyarakat bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita pantau pertanyaan yang bagus kita bahas, Prof. Oke. Itu mungkin ya, jangan lupa juga untuk terus ikuti channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di video ini. Dan seperti biasa, salam radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.